Untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Kalau saya sih prinsip-prinsip kehati-hatian dalam memberikan dugaan seseorang itu korupsi, gratifikasi atau apapun, memang harus hati-hati, kita harus ada data yang lengkap. Ini untuk memberikan contoh teladan kepada masyarakat supaya patuh aturan. Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, sudah beberapa hari ini namanya tidak pernah sepi dari pemberitaan nasional. Usai diduga menerima gratifikasi private jet saat liburan ke luar negeri. Dari situlah sejumlah masyarakat sipil melaporkan Kaesang ke KPK. Menanggapi polemik tersebut, KPK menyebut jika Kaesang akan dipanggil untuk minta klarifikasi terkait berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya. Surat pemanggilan untuk Kaesang pun sudah dibuat oleh KPK. Lantas, apa langkah yang akan ditempuh KPK jika Kaesang terbukti menerima gratifikasi sebagaimana yang dituduhkannya belakangan ini? Di media berkembang bahwa ada anak seorang pejabat, ya terpecah, Mas Kaesang diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas private jet, kan begitu. Itulah pertanyaan oleh masyarakat itu. Terus statusnya bagaimana, kan begitu. Terus apa yang bisa dilakukan oleh KPK? Kemarin saya sampaikan bahwa kita akan mengklarifikasi. Tentu untuk menetapkan status gratifikasi itu harus kita cari dulu, kan, ya. Kita minta yang bersangkutan untuk menjelaskan, ya, menerangkan, ya, terkait dengan ya apa yang dia terima. Untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaesang tadi itu. Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Ya, terserah nanti apakah akan saya nggak tahu posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana. Nah, kemarin dari pihak Maki menyampaikan laporan ke KPK, ke Dumas atau PLPM sekarang namanya. Nah, nanti mekanismenya di KPK, ya, laporan masyarakat itu akan ditelaah. Apakah, kan gitu kan, rangkaian dia naik di pesawat itu apakah membayar dengan harga yang wajar? Karena dugaan saya, ya nampaknya gitu, dugaan saya loh ya, itu tidak dengan harga wajar atau bahkan bisa jadi gratisan, tidak bayar, kan gitu dugaan tuh. Maka atas peristiwa itu saya meminta KPK untuk melakukan penelusuran atas dugaan gratifikasi. Kenapa? Apapun Kaesang itu tidak bisa dilepaskan kepada bapaknya presiden maupun pada kakaknya ya wali kota. Nah, dasar pemikiran saya itu adalah standar di Kementerian Agama RI, bahwa anak atau istri yang mendapatkan tiket karena diduga terkait dengan pejabat negaranya itu juga bisa dikategorikan gratifikasi. Jadi bukan hanya kepada penyelenggara negara, bahwa Kaesang memang bukan penyelenggara negara, bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan DPRD atau DPR RI, bukan wali kota, bukan presiden. Tapi ini apapun kan dia tetap bisa, bahasa saya dikaitkan dengan bapaknya atau kakaknya. Sehingga untuk memastikan semua ini saya meminta KPK untuk melakukan penelitian, klarifikasi, bahkan penyelidikan atas dugaan gratifikasi. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melaporkan Kaesang Pangarep ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi private jet pribadi saat berpergian ke luar negeri bersama istrinya Erina Gudono belum lama ini.
Dilaporkannya Kaesang tidak lepas atas kedudukannya sebagai anak presiden dan adik mantan wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya dituding mempunyai pengaruh adanya dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang. Lantas, apa kata Hanifah Sutrisna selaku Ketua DPP National Corruption Watch atau NCW menanggapi dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang? Selain saya meminta pada KPK, meminta juga pada Kaesang untuk segera melapor kepada KPK jangka waktu 30 hari, artinya ini kan tanggal 21 kemarin peristiwanya, antara sekitar itulah 15 sampai 21 Agustus. Ya sebelum tanggal 15 September nanti, Kaesang mendatangi KPK menyampaikan peristiwanya dan meminta pendapat apakah yang didapatkan tadi termasuk gratifikasi atau bukan. Kalau termasuk gratifikasi, maka dia akan diminta menyerahkan uang senilai biaya yang didapatkan tadi. Karena ini private jet, berapa? Ada yang mengatakan 4 miliar. Kalau saya sih prinsip-prinsip kehati-hatian dalam memberikan dugaan seseorang itu korupsi, gratifikasi atau apapun, memang harus hati-hati, kita harus ada data yang lengkap. Menurut saya sih logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaesang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Menurut saya perlu dihindari dan kemudian ambil momentumnya untuk membersihkan diri dengan cara datang KPK. Kalau memang itu dianggap oleh KPK, penilaian KPK itu sesuatu yang tidak layak diterima, ya udah tinggal dibayar aja, diganti, selesai, dan itu memberikan tauladan yang baik. Dan itu tadi memberikan nilai kredit poin kepada Kaesang begitu hebatnya, akan dikenang sepanjang hidupnya dia. Dari saya buat kawan-kawan, ya jika seandainya ya kayak teman saya itu di Benyamin Maki yang mengatakan bahwa ada dugaan Kaesang menerima gratifikasi dari pengusaha karena dia sebagai anak presiden. Ya, iya, kalau seandainya memang tidak ada aktivitas bisnis yang dibicarakan oleh Kaesang ini, kalau saya yakinnya nanti akan jawabannya seperti itu, bahwa dalam perjalanan itu ada lobby-lobby terkait dengan pengembangan bisnis, bla 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 segala macam, dan jika itu bisa dia buktikan dengan ada beberapa dokumen yang dibicarakan sama mereka, gugur langsung. Kan dia bukan pengangguran, Mbak Dia. Ini untuk memberikan contoh teladan kepada masyarakat supaya patuh aturan. Konteksnya gini, kecuali anak presiden ini tidak bekerja, artinya pengangguran, atau masih bergantung kepada orang tua, tidak memiliki bisnis, tidak memiliki aktivitas yang bisa dikerjasamakan dengan orang lain. Nah ini kan baru dikatakan dia bukan siapa-siapa, mendapat fasilitas private jet. Sedangkan Kaesang Pangarep ini pemilik bisnis yang asetnya triliunan rupiah di Rans dan beberapa bisnis yang lain. Terus dia pergi dengan orang yang si grup ini yang memiliki afiliasi bisnis yang lumayan banyak, ininya diversifikasi bisnisnya. Nah terus kalau orang memang bisnismen di luar darahnya sebagai anak presiden, emang orang ini nggak boleh beraktivitas, dia nggak boleh juga kita seperti itu. Tapi kalau memang terbukti dia itu diberikan gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan bapaknya, untuk mempengaruhi kebijakan presiden dalam menetapkan suatu keputusan investasi, suatu proyek pemerintah, ya kan, suatu kebijakan yang sifatnya itu bisa menguntungkan satu orang, satu kelompok atau satu komunitas. Nah ini baru bisa dikatakan gratifikasi yang diterima untuk mempengaruhi kebijakan presiden sebagai bapaknya Kaesang. Kalau bisnis to bisnis, gimana kita mau bilang itu gratifikasi? Tidak hanya Kaesang Pangarep yang menjadi bulan-bulanan, Presiden Joko Widodo belakangan ini juga menjadi sasaran kritik dari lapisan masyarakat. Jokowi dituding menjalankan praktik dinasti politik di sisa jabatannya yang kurang dari 2 bulan lagi.
Puncaknya, saat elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi atas adanya rencana DPR yang akan mengubah putusan konstitusi. Tidak hanya di Jakarta, aksi demonstrasi besar-besaran digelar. Di sejumlah daerah dan kota besar lainnya juga melakukan hal yang sama. Elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung di Jogja Memanggil bergerak dari Istana Kepresidenan Jogja atau Gedung Agung Jogja ke titik 0 km Jogja, juga menyerukan hal yang sama, tolak dinasti politik Jokowi. Bahkan, aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan pembakaran foto keluarga Jokowi. Citra Jokowi yang sebelumnya digambarkan sebagai pemimpin sederhana dan tidak haus kekuasaan, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan istrinya, Erina Gudono, saat keduanya berpergian ke luar negeri. Menggunakan pesawat pribadi, menantu Jokowi itu bahkan diketahui membeli sebuah barang mewah di tengah kondisi masyarakat yang hidup susah. Dan berikut kritik publik yang kecewa dengan kepemimpinan Jokowi yang diduga berusaha menancapkan kuku kekuasaannya melalui keluarganya. Benar, Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan membredeli konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Kami akan lawan, karena itu tolong dengarkan, Pak. Jika tidak, kami akan datang dengan gelombang yang lebih besar lagi di jalanan, dan jangan salahkan jika reformasi 98 menjadi revolusi 24. Karena satu-satunya cara untuk menghentikan nafsu berkuasa separah Anda hanya dengan menurunkan Anda dari tahta, Pak. Bagi siapapun yang setuju untuk turunkan Jokowi dan bubarkan DPR, silakan komen. Saya pikir enggak ya. Sepengetahuan saya selama ini kita juga sama-sama tahu Pak Jokowi anak-anaknya itu sampai dihina ya, seperti Ibu Iriana, termasuk yang etes cucu mereka itu dihina juga, dijelekan, mereka nggak pernah melaporkan. Jadi intinya ya begitulah keluarga Pak Jokowi ya, yang selama ini kami selalu tahu, kami selalu bersama-sama dengan mereka tidak pernah melaporkan hal-hal yang demikian. Yang lebih parah lagi, sudah pun ini menjadi cibiran masyarakat, masih berani juga Kaesang pulang dengan pesawat sejenis. Jadi kalau tadinya berangkat alasannya numpang temen, tapi ketika pulang dengan pesawat yang sama nggak mungkin lagi numpang namanya. Jadi sudah ada, kami lihat ini bukan soal selera tinggi, tis atau gaya hidup, bukan. Ini adalah ketidakpahaman melakukan perilakunya di depan publik pada saat yang tidak baik-baik saja. Kalau itu sebenarnya nantinya Mas Kaesang ya yang lebih menjawab ya, karena menurut saya itu adalah hak dari masyarakat kita yang menilai apakah itu peka atau tidak. Kita berpulang lagi kepada masyarakat yang menilainya bahwa ini tidak peka. Kita percaya bahwa netizen plus 62 akan terus bekerja. Satu titik pintu masuk bagi netizen akan menjadi sebesar dan selebar langit. Nggak bakalan ada yang bisa ditutupi lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.